Ini adalah arena pertarungan bawah tanah tempat aku bertinju. Bukankah semua tempat di sebelah ini bisnis milik pasar gelap bawah tanah? Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Dari mana datangnya tikus licik ini? Mengendap-endap. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tahu ini wilayah siapa? Berkeliaran di sini, seolah-olah ini ruang tamumu. Apa? Aku sedang mencari tempat untuk minum. Apakah kau harus mengurus itu juga? Dasar berandalan. Apakah kamu pikir kami bodoh? Kami sudah menjaga pintu masuk ini selama bertahun-tahun. Siapa yang datang untuk minum? Dan siapa yang datang untuk membuat masalah? Apakah kami tidak tahu? Sekali lihat saja padamu, nak. Dan kami tahu kamu tidak benar. Bicaralah, untuk apa sebenarnya kamu di sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Aku sarankan kau tidak menyentuhku, identitasku. Kau tidak mampu memprovokasiku. Bagaimana jika saya memukulmu? Memukulmu bagaimana? Kamu berani melawan aku? Sialan kau. Tidak. Orang ini tampaknya terlatih. Dia datang dengan persiapan. Kakak, dia tampaknya adalah Raja Tinju Bawah Tanah dengan 80 kemenangan beruntun. Pasar gelap ini tepat di sebelah arena pertarungan. Sebaiknya aku tidak terlalu mencolok, agar aku tidak membongkar identitasku. Kalian berdua sampah. Tak bisa kalahkan aku tapi halangi jalanku. Minggir segera. Aku. Jadi kenapa kalau dia petinju? Mari kita berdua maju bersama. Kita masih tidak bisa mengalahkannya. Dia, apakah dia benar-benar layak disebut Raja Tinju? Dengan 80 kemenangan berturut-turut. Bos, dia sangat lemah. Dia jelas bukan Raja Tinju Bawah Tanah. Terlalu gelap, saya pasti salah orang. Raja Tinju yang kau bicarakan, aku tidak tahu siapa dia. Namun di wilayah Jinshui ini, aku masih tahu siapa yang berkuasa. Kalian berdua bodoh buta. Patriark Xiao, kalian berani memukul bahkan. Kamu, Patriark Xiao. Benar, kalian berdua yang bodoh, anjing penjaga. Sekarang setelah kalian tahu siapa aku, mengapa kalian tidak segera inyah? Jika saya menyebutmu bodoh, kamu mengungkit keluarga Xiao untuk mengintimidasi orang. Tetapi jika saya menyebutmu pintar, kamu berani tepat di sini di Pasar Gelap Jinshui, menyamar sebagai Patriark Xiao. Xiaoyan, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu siapa yang membuka Pasar Gelap Jinshui? Apa hubungannya itu denganku? Ambil saja beberapa orang di balik pintu ini. Mereka semua berasal dari keluarga Jinshui terkemuka. Mereka hanya perlu mengangkat jari, dan mereka bisa membunuhmu. Hebat, bagaimana bisa aku Xiaoyan tidak tahu yang ada di Jinshui ini? Ada seseorang yang bisa menyentuhku. Kamu bukan apa-apa, Xiaoyan. Nah, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Pasar Gelap Jinshui ini adalah properti keluarga Xiao. Klien di balik pintu ini datang ke sini karena mereka menghormati reputasi keluarga Xiao. Perdagangan kekuasaan dan seks di pasar gelap ini sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Xiao. Kamu mengaku sebagai Patriark Xiao, Xiaoyan. Jadi kamu sebagai Patriark Xiao sama sekali tidak menyadari bisnis keluargamu sendiri. Dia bilang dia Patriark Xiao. Kalau begitu saya pasti ayah Patriark Xiao. Pasar gelap ini dijalankan oleh keluarga Kakak. Kita bertukar identitas setiap hari. Tapi mengenai masalah pasar gelap Jinshui, aku belum pernah diberitahu. Mungkinkah kau sengaja menyembunyikannya dariku? Kamu bahkan tidak tahu pendukung terbesar pasar gelap ini. Namun kamu berani datang ke pintu masuk, berpura-pura menjadi Xiaoyan. Kakak, berhentilah membuang kata-kata untuk si idiot ini. Mungkin dia hanyalah mata-mata yang dikirim ke sini. Bagaimana kalau kita langsung saja menghabisinya? Kita bahkan mungkin mendapat pujian karenanya. Lakukan. Cincang Xiaoyan palsu ini. Hentikan. Kau lagi Wei tua, memelihara anjing. Kau memang pandai dalam hal itu. Kakak Wei, Anda datang di saat yang tepat. Anak ini benar-benar mengaku dia adalah Xiaoyan, bahwa keluarga Xiao mendanai kita. Tapi dia bahkan tidak tahu. Tepat sekali, dia mencoba pamer dan ketahuan. Tidak tahu apa-apa, namun berani datang ke sini dan menipu kita. Dia menipu. Siapa yang menyuruhmu membicarakan urusan keluarga Xiao dengan santai di luar? Kakak Wei, kami hanya ingin dia menyadari betapa bodohnya dia. Itu sebabnya saya mengucapkan beberapa kata tambahan. Kau sekelompok orang bodoh, omong kosong, kurang ajar. Urusan keluarga Xiao, apakah kau pantas menyebutkannya Patriark Xiao? Kau berani memprovokasi dia. Kakak Wei, kami tidak membicarakan Patriark. Kami membicarakan si idiot yang terlalu percaya diri ini. Kalian semua hanyalah sekelompok sampah. Aku membiarkan kalian berdua menjaga gerbang, dan kalian berdua masih membuat masalah untukku. Patriark, bawahan Anda pantas mati.
Saya datang terlambat dan membiarkan Patriark terganggu. Patriark. Mungkinkah dia benar-benar Patriark Xiao Yan? Dari awal sampai akhir, hanya ada satu Xiaoyun. Apakah kau mengatakan, apakah Xiao Feng sama dengan Xiao Yan? Anak ini sedang memanfaatkan gelombang kekuasaan, terlepas dari apakah identitasnya asli atau palsu. Saya sekarang harus hindari menyinggung perasaannya dulu. Dan kedua bocah ini harus membuat masalah lagi untukku. Sialan nasib buruk. Kakak Wei, apakah Anda salah? Dia keluarga Xiao, tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk. Bagaimana mungkin dia Patriark Xiao? Kau bajingan. Tutup mulutmu sekarang juga. Patriark Xiao sangat sibuk. Kami, yang bahkan tidak layak disebut. Bagi Patriark Xiao, tidak mengingat kami. Apa yang aneh dari itu? Patriark, kedua bawahan saya ini biasanya terbiasa bersikap sombong. Ini, mereka butuh disiplin dan pantas dihukum. Patriark, saya gagal mengenali keagungan Anda. Saya benar-benar pantas menerima ini. Patriark, saya tahu saya salah. Saya salah. Kedua orang bodoh buta ini. Hukum mereka sesukamu. Tapi pasar gelap berhubungan dengan keluarga Xiao. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Patriark, Anda belum mendengarnya. Jika aku ingat dengan benar. Arena tinju bawah tanah di sebelah. Kau juga mengurusnya kan? Kau menghasilkan banyak uang dari pertandingan ilegal. Pasar gelap juga berjalan lancar dan menguntungkan. Di balik semua ini, siapa sebenarnya yang membimbingmu? Patriark, saya untuk saat ini tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan membawa Anda bertemu seseorang. Setelah Anda bertemu dengannya, semua ini Anda akan mengerti dengan sendirinya. Tolong. Patriark Xiao. Di balik pintu ini adalah jawaban yang Anda cari. The film was translated and Cuki. narrated by M Media. Cukiu. Jadi kau benar-benar di balik pasar gelap ini. Mungkinkah kematian saudaraku juga berhubungan denganmu, Cukiu? Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Cukiu. Larut malam begini, membawa begitu banyak orang. Apa yang kau lakukan secara diam-diam di belakangku? Pertanyaan itu, seharusnya aku yang menanyakannya padamu bukan? Ada apa? Di tengah malam. Datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Dulu, kau yang menyuruhku mengambil alih pasar gelap. Apa? Apa kau sudah lupa? Aku. Benar, suamiku sangat sibuk. Hanya bisnis 4 keluarga besar saja. Sudah terlalu banyak untuk ditangani. Bagaimana mungkin kau ingat bisnis gelap ini? Benar. Cukiu. Baru saja di pintu masuk, anjing penjaga itu berkata, ini adalah properti keluarga Xiaoku. Mengapa aku tidak ingat berinvestasi di sini? Pasar gelap Jinshui awalnya bergantung pada bisnis 4 keluarga besar. 3 keluarga itu, Xiang Wang dan Lin, mengandalkan aliran pendapatan gelap ini dan menghasilkan banyak uang, tetapi tidak pernah berpikir untuk memberi kami, keluarga Chu bagian. Tapi sekarang, setelah properti itu dialihkan ke keluarga Xiao, kau menginstruksikanku untuk mengambil kendali penuh. Aku harus datang dan memeriksanya sesering mungkin. Istriku sangat cakap. Mereka yang cakap melakukan lebih banyak. Bagian terbesar harus diserahkan kepadamu. Dulu, Xiao Yun tidak mengatakan itu padaku kan? Kekacauan ini diserahkan kepadamu untuk diurus. The film was translated and narrated by M Media. Suami, bukankah kau sedikit terlalu pelupa? Atau, apakah kau mengatakan kau sama sekali bukan Xiao Yun?
Apakah itu sebabnya kau sama sekali tidak tahu tentang segala sesuatu di sini? Kakak. Apakah perlu masuk ke arena? Hampir merugikanku. Rekor 80 kemenangan, beruntunku. Untungnya lawannya adalah pemula. Aku sedikit bermasalah akhir-akhir ini. Pertarungan untuk melampiaskan amarah. Keluarga Xiao ini, bukankah akan mengambil alih 4 keluarga besar? Mulai sekarang keluarga Xiao akan menjadi nomor 1 di Jinshui. Apalagi yang perlu ditakutkan? Xiao Feng ingat ini. Di mana ada terang di situ, ada kegelapan. Kita mengambil alih 4 keluarga besar. Meskipun permukaannya terlihat glamor, kita juga harus berurusan dengan bisnis kotor di baliknya. Ingat, kamu boleh berpartisipasi dalam pertandingan tinju, tetapi bisnis gelap di dekat sana, kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kamu tahu pendirianku tentang ini. Dulu, aku benar-benar merasa bahwa pasar gelap adalah bisnis kotor. Jadi aku tidak memedulikannya. Membiarkanmu mengelolanya. Aku merasa lega. Jadi, kau tidak berencana untuk menutup pasar gelap. Aku menutup pasar gelap. Apa kau tidak menyadarinya? Sejak Anda memutuskan untuk menutup pasar gelap sektor ini, telah terus-menerus mengirim orang untuk membunuh Anda. Jadi serangan terakhirku adalah karena aku memutuskan untuk menutup pasar gelap. Ketika berurusan dengan apapun, keuntungan didahulukan. Jika bukan, karena keterlibatan yang luas di tempat seperti pasar gelap. Siapa yang berani menyentuh Anda? Aku mengerti mengapa 3 keluarga Zheng Wang dan Lin tiba-tiba berbalik melawan keluarga Chu. Jadi akulah Xiao Yun yang menginjak wilayah mereka. Sepertinya kakakku saat itu menyembunyikan keberadaan pasar gelap dan menjauhkanku darinya, juga untuk melindungiku. Aku tahu harus menghadapi siapa. Xiao Yun. Sebelum menyelesaikan perhitungan, ada sebuah perintah yang hanya bisa Anda sampaikan. Perintah macam apa yang mengharuskan Patriark Xiao untuk mengantar sendiri? Seorang klien besar di perbatasan Jinshui, pelanggan tetap lama keluarga Xiao. Keluarga Xiao baru saja menyelesaikan kesepakatan ini dengannya. Kita masih perlu memprioritaskan keharmonisan. Ini adalah ketulusan kita. Anda sebagai Patriark Xiao harus menunjukkan rasa hormat ini kepadanya. Keluarga Xiao baru saja mengambil alih 4 keluarga besar. Ada klien utama di perbatasan Jinshui. Untuk menunjukkan ketulusan kami, pengiriman ini harus diantar olehku secara pribadi. Mengapa orang yang bepergian denganku kali ini adalah kamu? Semua orang tahu perjalanan ini berbahaya. Di antara seluruh keluarga Xiao, siapa lagi selain aku yang mau menemanimu? Ini adalah kesempatan untuk bepergian berdua saja dengan Xiao Yun. Para idiot di keluarga Xiao itu bahkan tidak tahu betapa langkanya hal ini. Kakak Yun, pengabdianku padamu mutlak. Mengapa sepertinya aku akan menjadi beban bagimu? Kalau begitu kurasa aku harus berterima kasih padamu. Biar ku jelaskan sebelumnya, klien utama ini adalah tiran lokal Jinshui yang beroperasi sepanjang tahun di perbatasan Jinshui, merebut wilayah dan memerintah, membakar, membunuh, dan menjara. Aku pergi kali ini mewakili keluarga Xiao. Adalah ketulusan kerjasama dengan mereka. Setelah keluarga Xiao mengambil alih pasar gelap, aku tidak pergi ke sana untuk bermain-main. Harta karun 4 keluarga besar di kursi belakang ini, aku harus secara pribadi menyerahkannya ke tangan klien utama. Jangan punya idalnya. Kau anggap aku orang macam apa, Kakak Yun? Kita sudah sampai keluar dari mobil. Di sini. Di sini. Kakak, sebelum naik perahu lain kali, bisakah kau memberitahuku terlebih dahulu? Bisakah kita pergi sekarang? Apa? Apakah kamu berharap aku untuk menunggumu?
Mereka adalah orang-orang Klin utama. Mengapa aku punya perasaan familiar? Aku harus di depan Seyun, menunjukkan penampilan yang bagus. Kakak Kyun, jangan khawatir. Hal seperti memberitahu, aku yang terbaik dalam hal itu. Ini sepertinya tempat perkelahian baru saja terjadi. Tidak. Mereka bukan penduduk lokal Jinshui. Dan jelas bukan orang-orang Klin utama. Kakak Kyun telah berkomunikasi. Bos mereka ingin bertemu kita. Wuta pemimpin Daban. The film was translated and narrated Dua by teman M baru Media. mencari saya. Kakak, kami datang hari ini. Tentu saja untuk sesuatu yang penting. Kami, Luxen sudah kembali. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada terlalu cepat. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Mengapa Anda tidak masuk ke kamar bersama saya? Dan kita bisa bicara perlahan. masuk ke dalam ruangan tidak perlukan. Tuan klien utama, kami datang hari ini. Sebenarnya hanya untuk mengantarkan hadiah. Mengirim hadiah. Luchen. Dian. Dia bukan Klin utama yang kita cari. Kakak ini. Saya sangat mengenal klien utama. Jika Anda ingin memberikan hadiah kepada klien utama, ikuti saja saya. Apakah Anda punya keberatan? Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh kakak ipar. Meski tempatnya sangat berbahaya, aku harus melanjutkannya. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Klien utama. Bajingan tua. Seseorang ada di sini untuk menemuimu. Apa maksudmu? Inilah yang Anda cari. Klien utama. Kalian orang jahat. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Dia, kotor dan bau. Menderita demensia senilis. Bagaimana mungkin kami memberikan hadiah kepada orang seperti ini? Pemimpin, kau mencoba menipu kami kan? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Katakan padaku, apa gunanya berbohong kepada orang mati? Pergi. Kalian berdua masing-masing cari sebidang tanah. Gali lubang. Dan anggap itu sebagai kuburanmu sendiri. Aku hanya pernah mendengar tentang anak laki-laki menggali kuburan untuk ayah mereka. Apa? Apakah kamu ingin aku menjadi ayahmu? Kalian cari masalah. Kakak, mari kita bicara baik-baik lagi. Aku hanya datang ke sini hari ini untuk memberikan hadiah. Aku tidak tahu akan bertemu denganmu. Aku tidak mau mati, bos. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Jangan bunuh aku. Kalian rela melakukan apa saja. Baiklah. Pertama biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Lalu aku akan mengirimmu ke pasar gelap. Untuk menukarmu dengan uang saku. Biarkan dia pergi. Apel. Kau ingin menyelamatkannya. Bukankah mulutmu barusan terdengar? Sangat sombong. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kita, dan aku tidak berniat untuk terlibat. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kamu biarkan kami berdua pergi. Sebutkan hargamu.
Aku bisa menyetujui semuanya. Kakak saudara, dia bilang kita bisa mengajukan syarat apapun yang kita mau. Apakah kalian percaya padanya? Bos, jangan percaya orang Genshui. Mereka sangat sadik. Kau mau memberikan barang-barang. Kalau begitu kami masing-masing ingin satu gedung. Kau bisa memberikan itu. Ya, aku bisa. Ya, Pertama-tama aku bukan orang Jinshui. Kedua, selama kamu kembali ke Jinshui bersamaku, jangan sebutkan satu bangunan pun. Aku bisa memberimu seluruh jalan. Bos, siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kita tidak boleh mempercayainya. Orang itu bisa dibebaskan. Tapi, jangan anggap kami bodoh. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu, masih perlu beri hadiah pada orang tua bangka ini. Berikan hartamu padaku. Dia bisa pergi. Biarkan dia kembali dan mengambil uangnya. Untuk kembali dan menyelamatkan hidupmu, Kakak Yun jangan dengarkan dia. ini adalah harta karun tertinggi dari 4 keluarga besar. Lalu bagaimana dengan milikku yang ini? The film was translated Liontin ini, and karena narrated dulu by aku membuat M Media. kesepakatan dengan Jinshui, sehingga saya bisa mendapatkannya. Apakah Anda menjalankan operasi grosir? Orang Jinshui semuanya pembohong. Kapung mereka. Kuliti mereka hidup-hidup untukku. Lalu lemparkan mereka ke dalam lubang. Tunggu, ini tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Bos, mari kita bicarakan ini baik-baik lagi. Barang dari 4 keluarga besar ini hanya ada dalam satu salinan. Bagaimana mungkin ini palsu? Kakak Kyun, tanganmu. Berhenti. Siapa sebenarnya Anda? Sampai bisa mengalahkan begitu banyak saudara saya. Keluarga Xiao dari Jinshui. Pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Keluarga Xiao. Kau dengar keluarga Xiao dan sekarang kau takut. Kau bahkan berani memukul kami berdua. Apakah kau masih ingin mencari nafkah di Jinshui? Kalau begitu, apakah Anda tahu siapa saya? Kami adalah orang Deban. Orang Daban mereka lagi. Kami sangat akrab dengan keluarga Xiao. Hati-hati. Nama keluarga Xiao tidak akan menakuti mereka. Masih ada orang di Jinshui yang tidak takut pada keluarga Xiao. Tentu saja ada. Kami adalah orang-orang Daban. Aturan Jinshui tidak dapat mengendalikan kami. Seseorang ingin kami menculikmu. Kami dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Kami membutuhkanmu untuk bekerja sama. Baru saja berganti pakaian. Kamu takut dengan ini. Serang kalian semua. Biarkan Jinshui mengalami metode kami orang-orang Daban. Dulu, orang-orang yang ingin membunuhku Xiao Yun adalah orang-orang Daban itu. Apa? Kau bilang orang-orang yang melukaimu saat itu adalah orang-orang Daban. Orang Daban tidak mengikuti aturan dan menggunakan metode yang kejam. Bagi para penjahat ini, nama keluarga Xiao tidak terlalu berpengaruh. Lalu jika aku tetap di sini bersama Xiaoyun, bukankah itu jalan buntu? Sekarang setelah sampai pada titik ini, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Lepaskan aku. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Biarkan dia pergi. Jangan khawatir. Kalian berdua terlibat. Bertemu anggota keluarga Xiao, saya pasti akan menjamu Anda dengan baik. Jika kamu punya masalah, hadapi aku sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Anggota keluarga Xiao dan kami orang-orang Daban adalah saudara. Kita adalah keluarga. Keluarga. Kakak, Saya kira itu adalah saudara dari keluarga lain yang begitu sombong. Jadi ternyata Anda adalah pahlawan dari keluarga Xiao. apakah kamu sangat akrab dengan keluarga Xiao? Tentu saja. Fakta bahwa Daban kami dapat melakukan bisnis ini tidak terlepas dari dukungan keluarga Xiao. Anggota keluarga Xiao adalah keluarga saya. Keluarga.
Mungkinkah Wuta dan keluarga Xiao memiliki hubungan yang tidak biasa dalang di balik layar? Yang menyewa kelompok orang Daban ini adalah keluarga Xiao. Pengawal, siapkan minumannya. Saya tidak menyangka bertemu dengan saudara dari keluarga Xiao di sini. Kita harus merayakannya dengan layak. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kita baru saja selesai berkelahi, dan sekarang kau memanggilku saudara. Anggota keluarga Xiao memiliki saudara yang bisa bertarung sebaik Anda. Orang-orang Daban terkesan. Benar. Karena ini adalah hadiah dari keluarga. Saya harus menerimanya. Bukankah kau baru saja bilang bahwa ini dibeli secara grosir? Dunia ini luas. Ada banyak barang serupa. Leontin giok ini jarang ditemukan di Zhenshui. Mungkin saja para anggota keluarga pergi ke tempat lain untuk mengumpulkannya. Ayo mari kita minum. Ada yang salah dengan mereka. Perhatikan apa yang kau katakan dan lakukan. Ada yang salah. Bukankah mereka baru saja bilang mereka berteman? Aku tidak mengenal mereka. Seseorang di keluarga Xiao bersekongkol dengan mereka. Aku tidak menyadari hal ini. Bolehkah saya bertanya kakak? Siapa Anda di keluarga Xiao? Kakak Hyun adalah patriark Xiao. Karena kau ingin berbisnis dengan keluarga Xiao, kau harus lebih sopan padanya. Patriark Xiao. Benar. Kakak Hyun juga orangku. Kau juga tidak bisa memprovokasiku. Kalau tidak, Anda tidak mungkin patriark Xiao. Bicaralah, siapa sebenarnya Anda? Wuta, kegilaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Sesaat kau memanggilku saudara. Detik berikutnya, kau menodongkan pisau ke leherku lagi. Aku bukan Xiao Yun. Mungkinkah kau adalah dia? ya kakak Wuta. Pasti ada salah paham. Aku bisa menjaminnya. Dia adalah Xiao Yun. Sialan. Apakah aku bilang? Xiao Yun adalah orangku. Dan Wuta menangkap kelemahannya. Seharusnya aku tidak membuka mulut. Wuta, dia benar-benar Xiao Yun. Aku bukan istrinya. Aku adalah mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Diam. Turun. Apa hubungannya denganmu bajingan? Dia tidak mungkin Xiao Yun. Orang-orang Daban kami tahu yang terbaik. Kalian semua mengenal Xiao Yun. Tentu saja, orang-orang Daban kami dan keluarga Xiao telah bekerja sama erat begitu lama. Pekerjaan kotor dan melelahkan untuk Zhenshui. Kami yang menanganinya. Keluarga Xiao yang membayar tagihannya. Kesepakatan paling menguntungkan yang pernah kami buat adalah melenyapkan Xiao Yun. Apakah kau mengatakan Xiao Yun? Aku, anggota keluarga Xiao, yang memerintahkanmu untuk membunuhnya. Siapa sebenarnya orang itu? Transaksi ini telah selesai sejak lama. Kesepakatan yang ditangani oleh orang-orang Daban mustahil gagal. Xiao Yun yang asli sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakak yang menjalankan misi itu masih ada di sini. Bawa orang itu ke sini. Dia, orang yang menguburkan Xiao Yun saat itu. Aku ingin dengar apa lagi yang kau katakan penipu. Masih ada yang ingin ku katakan. Kakak besar, saya salah. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ada apa denganmu? Saya memanggilmu ke sini untuk membuktikan identitasnya. Bukan untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa kamu berlutut dan memohon padaku? Di depan semua orang ini, kakak besar bukankah ini karena saya gagal dalam misi? Sehingga Anda memanggil saya ke sini. Gagal dalam misi, Daban kita. Kapan kita pernah gagal dalam misi? Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Saya juga tidak tahu. Saya ingat dengan jelas. Beberapa hari yang lalu, saya sendiri yang menguburkan Xiao Yun. Bagaimana dia bisa kembali? Apakah kamu mengatakan, apakah dia Xiao Yun? Tepat sekali. Dia terlihat persis seperti Xiao Yun. Dia benar-benar Xiao Yun. Aku menebak dengan benar. Aku harus mendapatkannya kembali. Tapi kakak besar, saya menguburkan Xiao Yun. Saya benar-benar menguburkannya. Dia seharusnya tidak mungkin hidup. Apakah Xiao Yun bangkit?
dan kembali untuk menuntut nyawa kita. Menuntut apa? Apakah kamu tidak mengikuti berita? Ini adalah dunia materialistis sekarang. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Jika di dunia ini benar-benar ada begitu banyak hantu dan roh, Daban kita melakukan begitu banyak bisnis. Berapa banyak orang yang akan menuntut nyawa kita? Tepat sekali, kakak besar benar. Buka matamu yang sialan itu, dan lihatlah baik-baik. Apakah dia benar-benar orang yang kamu kuburkan dengan tanganmu sendiri hari itu? Hentikan omong kosong ini. Fakta ada tepat di depanmu. Wuta, apakah kau masih menolak mengakuinya? Mungkinkah kau benar-benar Xiao Yun? Kau tidak mati. Siapa bilang dia adalah Xiao Yun? Seorang penipu. Berani mengaku sebagai suamiku. Chu Qiu, mengapa itu kau? Bos Qiu, dengarkan penjelasanku. Xiao Yun yang asli sudah lama kami kuburkan. Bos Qiu, aku benar-benar menyelesaikan misi itu. Kau harus mempercayaiku. Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu dia sama sekali bukan Xiao Yun. Kau bilang dia bukan Xiao Yun. Bos Qiu, tolong jangan bercanda dengan kami. Aku sudah melihat seperti apa rupa Xiao Yun. Jika dia bukan Xiao Yun, lalu siapa lagi? Suamiku, apakah aku tidak mengenalinya? Agar Anda mengidentifikasinya. Aku bertanya, mengapa orang Daban ini bersikap begitu sopan kepada keluarga Xiao? Jadi, kau adalah bos mereka di balik layar. Dari penampilan Anda, sepertinya Anda tidak puas denganku. Xiao Yun, Apa yang kau lakukan di sini mengenai pengiriman? Aku sudah menyelesaikannya. aku datang untuk bertanya kepada rekanku tentang kemajuan pekerjaan. Apakah itu tidak diizinkan? Mitra, kemajuan pekerjaan. Lalu apa yang orang Daban lakukan terhadap klien utama juga diatur olehmu. Daban dan klien besar itu adalah musuh bebuyutan. Aku tidak bisa mengendalikan urusan mereka, dan itu juga bukan tanggung jawabku. Aku hanya memanfaatkan situasi ini, sekaligus menyelesaikan masalah di pasar gelap, dan memastikan identitas Anda. Satu batu, dua burung. Identitasku. Kau sudah mulai mencurigaiku sejak lama. Jadi, kau telah mengujiku selama ini. Anda tiba-tiba muncul untuk menggantikan suamiku. Bukankah seharusnya aku menguji Anda? Bagaimanapun juga, Xiao Yun, orang yang aku kirim sendiri untuk dibunuh. Apa yang kau katakan? Bagus, kau wanita pengkhianat. Aku sudah tahu kau adalah masalah sejak lama. Kakak Yun, sayang sekali kau selalu menyayanginya begitu banyak, namun dialah yang melukaimu. Kakak Yun, Anda benar-benar bodoh. Anda masih percaya dia adalah Xiao Yun sekarang. Jangan bergerak. Chu Qiu, mengapa kau melakukan ini? Aku awalnya adalah anggota dari 4 keluarga besar. Aku melenyapkan Xiao Yun atas nama 4 keluarga besar. Apakah ada yang salah dengan itu? Tapi Anda di sisi lain, tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan masalah bagi keluarga Xiao. Xiao Yun memberi Anda untung berapa, sehingga dia berhasil memelihara anjing yang begitu setia. Keuntungan. Xiao Yun tidak memberiku keuntungan apapun. Tujuanku membantunya. Hanya satu. Anda, Xiao Yun. Dia adalah saudaraku. apa? Anda adalah adik laki-lakinya. Kalau begitu semuanya masuk akal. Xiao Feng, apa yang akan aku katakan? Entah Anda percaya atau tidak. Singkatnya hanya satu kalimat. Aku melakukan ini. Semuanya demi kakak Anda, demi seluruh keluarga Xiao. Demi saudaraku. Lalu mengapa mengirim orang untuk membunuhnya? Mengapa aku menyewa orang Daban untuk menyerang kakak Anda? Seseorang akan menjelaskannya kepada Anda nanti mengenai masalah membunuhnya. Xiao Yun sama sekali tidak mati. Orang Daban mengubur. Saudaraku tepat di sini. Itu benar. Ketika aku menemukan tempat ini, kakak Anda sudah pergi. Sesuai rencana. Aku seharusnya menyelamatkannya tepat waktu, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Kau sengaja menyuruh semua orang pergi, membawaku ke sini. Hanya untuk memberitahuku ini kan, kau mengambil alih pasar gelap, menyewa orang Daban, menyerang saudaraku. Apa sebenarnya tujuannya? Xiao Feng, Anda telah menjadi Xiao Yun begitu lama. Tidakkah Anda perhatikan? Kali ini dibandingkan paruh pertama hidupmu, ketika Anda bertukar identitas dengannya. Apakah ada perbedaan? Perbedaan. Apa maksudmu? Pasar gelap Jin Shui. 4 keluarga besar. Orang-orang Daban yang gelisah. Dan klien besar yang dilenyapkan. Ini semua adalah hal yang belum pernah Anda dengar.
saat menggantikan Xiao Yun? Xiao Yun mengatur segalanya. Dia menyembunyikannya dari Anda, hanya agar Anda bisa menikmati wewenang Patriark Xiao tanpa direpotkan oleh rahasia internal. Bahkan skema kematian palsu ini, semuanya demi Anda. Untukku. Setelah menggabungkan 4 keluarga besar dan berurusan dengan pasar gelap, Xiao Yun menyadari bahwa di Jin Shui akan sulit bagi keluarga Xiao untuk menghindari masalah. Dia dan aku melakukan sandiwara ini untuk pensiun dari kehidupan kriminal. Aku seharusnya secara bertahap mengalihkan kendali keluarga Xiao dan pasar gelap kepada pemilik baru, dan membawa semua aset yang dialihkan kembali ke negara ini. Tapi kemunculanmu benar-benar merusak rencana kami. Dan sekarang Xiao Yun benar-benar menghilang. Aku tidak punya pilihan selain terus mengelola pasar gelap, mempertahankan kemakmuran yang dangkal ini. Bos Q, kau tentu berbicara dengan indah. Membebaskan dirimu sepenuhnya. Kau yang mengendalikan pasar gelap. Kau yang memintaku mengirimkan barang. Dan kau yang menghubungi orang Daban. Kau telah berbohong padaku berkali-kali. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa kali ini kau tidak berbohong padaku? Xiao Feng, aku adalah istri kakakmu. Apakah kau bahkan tidak mempercayai kakak iparmu? Tapi yang membuat Daban bertindak melawan saudaraku juga adalah kau. Atau apakah kau mengatakan bahwa kali ini adalah jebakan lain yang kau buat dengan sengaja untuk menemukan saudaraku? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan kepadamu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Singkatnya, jika kita tidak bisa menghubungi Xiao Yun, kita berdua hanya harus melanjutkan sandiwara ini. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan seluruh hidupmu hidup dalam bayangan Xiao Yun? Xiao Feng, Daban, dan klin-klin besar di Jin Shui hanyalah puncak gunung es. Jika kita tidak secara proaktif mencari perubahan, keluarga Xiao cepat atau lambat akan diasimilasi oleh kekuatan-kekuatan ini yang hanya tahu cara menipu dan mengakali. Setidaknya, tujuan kita selaras pada tahap ini. Selama kita bisa menemukan Xiao Yun, aku bisa melepaskan diri dari lumpur 4 keluarga besar. Selama aku menemukan saudaraku, aku akan tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah. Patriark, sesuatu telah terjadi pada keluarga Xiao. Tuan Lu, The film was translated and narrated by M Media. besok, posisi Patriark Xiao ini seharusnya menjadi milikmu. Apa? Kau membencinya, kakak. Ada apa denganmu hari ini? Rencana itu seharusnya dimulai sekarang. Xiao Feng, jangan salahkan aku. Mengapa kamu berdiri terpana di sana? Cepat makan ini, semua milikmu. Kakak tidak lapar. Kakak, kita berbagi suka dan duka bersama. Jika aku punya setengah, kamu punya setengah. Xiao Feng, apa yang kuberikan padamu? Barulah kau bisa mengambilnya. Jika kau bersikeras melakukan sesuatu yang tidak perlu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kita harus kembali. Apa yang terjadi? 3 keluarga besar lainnya membuat masalah lagi, memanfaatkan ketidakhadiran kita. Mereka ingin menjual keluarga Xiao. Patriark mengutusku menyelidiki keluarga Sang Wanglin. Aku tidak menyangka mereka menjual aset keluarga. Tapi sekarang, Patriark dan Nyonya, keduanya tidak ada. Keputusan apa yang harus saya ambil? Patriark, Anda kembali. Kenapa harus kamu? Kami datang ke keluarga Xiao untuk mengurus beberapa hal. Mengapa kalian tidak menyambut kami? Patriark tidak ada di sini. Silakan kembali di lain hari. Patriark tidak ada di sini. Kami bertiga juga sudah cukup tua. Dan tidak mudah bagi kami untuk melakukan perjalanan ke sini. Kami harus memastikannya sendiri. Berhenti. Keluarga Xiao bisa kau masuki kapan saja.
Tanpa izin Patriark. Tidak ada yang diizinkan melangkah masuk lagi. Gadis kecil, pembicaraan macam apa itu? Kami 4 keluarga besar. Bukankah kami anggota keluarga Xiao? Kau tidak ingin kami masuk? Bukankah itu terlalu jauh? Tepat sekali. Bukankah kamu hanya seorang sekretaris pribadi BCC Xiaoyan? Mengapa kamu bersikap sombong di depan saya? Kesetiaan saya kepada Patriark mutlak. Beraninya kamu menodainya seperti ini. Enyahlah. Ketika kami 4 keluarga besar sedang mengurus bisnis, bukan urusan pelayan seperti Mbak untuk menghalangi jalan di sini. Orang-orang Xiaoyan, sejak kapan orang sepertimu, 3 orang datang untuk menceramahi? Patriark, Nyonya, Anda kembali. Kudengar kalian mencariku untuk suatu urusan. Sekarang aku sudah kembali. Jika kalian punya sesuatu untuk dikatakan, bicaralah sekarang. Ada apa? Baru saja kalian ribut, memastikan apakah aku ada di sini atau tidak. Sekarang aku duduk tepat di depan kalian, namun kalian tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku lihat kalian datang ke sini bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk memastikan ketidakhadiranku, dan sengaja membuat masalah, benarkah? Patriark Xiao, apa yang kau katakan? Masalah apa yang mungkin kami timbulkan? Benar Patriark Xiao. Sejak 4 keluarga besar digabungkan ke dalam keluarga Xiao, kami selalu taat hukum dan menjaga diri sendiri. Jika belum memberi jasa, setidaknya kami bekerja keras untuk Anda berbicara seperti ini. Bukankah itu akan menyakiti perasaan saudara-saudaramu? Kakak saudara, 3 bajingan pengkhianat. Apakah kalian pantas menjadi saudara bagiku, Xiaoyan? Menusuk dari belakang. Kapan kami pernah menusukmu dari belakang? Patriark Xiao, saya tahu Anda biasanya meremehkan ketiga keluarga kami. Namun, bagi Anda untuk mengatakan ini, benar-benar terlalu menghina bagi saya. Patriark selalu berbicara dengan tujuan dan adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Jangan berpikir bahwa trik murahan yang kau lakukan di belakangnya bisa disembunyikan darinya. Memanfaatkan kami berdua sedang keluar untuk urusan bisnis. Kau benar-benar mencoba menjual aset keluarga secara diam-diam. Kau punya keberanian yang luar biasa. Baiklah. Kami pikir 4 keluarga besar kami adalah satu keluarga. Kami salah menilai situasi. Nona Chu. Tetua Chu, jika Anda masih hidup, keluarga Chu, bagaimana bisa sampai seperti ini? Jelas kalianlah yang menyimpan niat buruk. Namun kalian berani berbalik dan menuduh kami. Menyimpan niat buruk. Itu benar-benar konyol. Penggabungan 4 keluarga besar kami ke dalam keluarga Xiao awalnya seharusnya menjadi persatuan yang indah. Tetapi orang luar ini merebut hasil kerja keras kami. Properti yang luas ini kau berikan secara cuma-cuma kepada seorang petinju belaka. Chu Qiu, siapa sebenarnya yang menyimpan niat buruk? Seorang preman petinju. Bagaimana mereka tahu? Paman Chiang, ketika kau mengatakan itu, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kau mengatakan bahwa suamiku Xiao Yun, Patriark Xiao, adalah seorang preman petinju? Tidak. Aku tidak pernah mengatakan Patriark Xiao adalah preman. Aku juga tidak mengatakan suamimu adalah preman. Aku mengatakan bahwa Xiao Yun palsu yang kau bawa ke sini. Dialah preman itu. Lihat. Aset yang seharusnya mendominasi Zhen Shui, yang seharusnya mencapai perkembangan yang lebih besar, telah dicuri oleh seorang bajingan. Sulit untuk diterima. Aliansiku saat ini dengan keluarga Wan dan Lin justru untuk memastikan bahwa aset yang ditelah oleh keluarga Xiao dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, dan untuk menemukan penerus yang lebih menjanjikan. 4 keluarga besar dan keluarga Xiao sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan preman ini. Zheng Tua, aku sudah bertemu begitu banyak orang bodoh. Tapi hanya kau, si bodoh tua yang keras kepala ini, yang paling bisa menghiburku. Pertama kau mengklaim aku berselingkuh di luar, yang secara moral bejat. Lalu kau bilang aku adalah orang lain dengan operasi plastik palsu. Hari ini, kau bahkan mengklaim aku adalah preman yang bertarung di tinju bawah tanah. Sayang sekali otak babimu itu, dengan kapasitasnya yang kecil, tidak dapat menampung jenis logika fitnah kedua. Kau selalu mengulang rumor yang sama. Mencoba menempelkan label penipu padaku. Namun, putih tidak bisa disebut hitam. Tidak peduli berapa banyak alasan yang kau temukan, kalian hanyalah sekelompok orang yang menjual kepentingan keluarga kalian dan melupakan prinsip demi kemuliaan. Beraninya kau mengkritik kami. Apa kau pikir aku tidak tahu? Orang macam apa dirimu?
menabur perselisihan, memutarbalikkan kebenaran. Kau adalah penipu. Jangan berpikir bahwa Gertaka akan memungkinkanmu menutupi masalah ini. Lebih baik kau punya alasan untuk membuktikan aku adalah penipu. Jika tidak, aku akan merobek mulut kalian. Bukti. Aku memilikinya. Dan siapa Anda? Jika Anda ingin memasuki keluarga Xiao, sebutkan nama Anda terlebih dahulu. Qinling, ini bukan urusanmu. Menyingkirlah dari jalanku. Mengapa dia memberiku perasaan? Begitu akrab. Qinling, Tuan Luo adalah tamu terhormat keluarga Xiao kami. Jangan bersikap tidak sopan. Minggir segera. Tuan Luo mohon maaf atas keributan ini. Di dalam keluarga Xiao kami, memang ada beberapa konflik kecil. Namun, barang pasti akan dikirimkan tepat waktu. Mengenai harga bagaimana menurut Anda? Jangan khawatir. Terlepas dari konflik kalian, selama barang dikirimkan kepadaku, tidak sepeser pun akan hilang dari pembayaran. Zheng Tua, The film was translated and narrated Kurasa, by M Media. kau harus memberiku penjelasan. Siapa Tuan Luo ini? Dan, bagaimana situasi dengan barang-barang itu? Tuan Luo adalah bangsawan Jin Shui kami. Dia adalah tamu terhormat dari 4 keluarga besar kami. Chu Qiu, bagaimanapun juga, kau juga anggota dari 4 keluarga besar kami. Cepatlah datang dan sapa Tuan Luo. Bangsawan Jin Shui. Di pasar gelap. Aku sudah bertemu cukup banyak bangsawan. Napa aku tak pernah dengar Luo? Chu Qiu, apa yang kau katakan? Aset 4 keluarga besar akan dijual kepada Tuan Luo nanti. Jika kau berbicara seperti itu dan menyinggung Tuan Luo, apakah kita akan kelaparan nanti? Siang Tua. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, tapi sikapmu agak terlalu menjilat bukan? Selain itu keluarga Xiao kita selalu menarik selebriti dan tokoh berpengaruh. Sejak kapan kita harus merendahkan diri di hadapan yang disebut bangsawan ini? Dan aku tidak ingat ada bangsawan manapun yang bisa menelan keluarga Xiao kita. Ini keterlaluan. Kau penipu. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Luo kami. Apa? Kau bisa mempertanyakan aku? Tapi aku tidak bisa mempertanyakan dia. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuan Luo sudah menyelidiki identitasmu secara menyeluruh. Kau adalah preman jalanan yang suka berkelahi. Tuan Luo juga memberitahu kami bahwa Jika bukan karena Tuan Luo, kami masih akan disimpan dalam kegelapan. Dan Anda berani mempertanyakan identitas Tuan Luo. Anda orang rendahan yang bermain-main di dunia bawah tanah. Bagaimana mungkin Anda bisa menebak apa yang Tuan Luo dapat bawa ke keluarga Xiao? dasar bodoh picik. Jika kau kurang pandangan jauh, maka cepat tutup mulutmu. Biarkan kami masuk dengan patut dan menyelesaikan transaksi. Posisi Patriark Xiao, kau bisa memegangnya selama yang kau mau. Kau berharap aset 4 keluarga besar juga mencakup bagian untuk keluarga Chuku. Selama aku tidak setuju, kau bisa lupakan menjualnya. Chu Qiu, bagaimana mungkin keluarga Chu diwarisi oleh wanita bodoh? Sepertimu, kau pernah dibodohi oleh Xiao Yun sekali. Apakah itu belum cukup? Sekarang, bahkan hanya wajah yang menyerupai Xiao Yun bisa memutarbalikanmu. Kau benar-benar mempermalukan 4 keluarga besar kita. Ya, ini benar-benar memalukan. Ya, itu benar-benar memalukan. Benar, dan kau juga. Jika bukan karenamu si penipu yang merusak masa depan keluarga Xiao kita, apakah kami harus menjual aset kami? Kami hanya ingin menjalani masa tua kami dengan damai. Apakah kami salah? Kau ingin menjual aset keluarga dan melarikan diri dari kendali keluarga Xiao. Baiklah. Kau bilang aku penipu. Dan kau ingin mengikuti orang bernama Lu ini. Itu juga tidak masalah. Tapi kau bilang aku menghancurkan keluarga Xiao. Keluarga Xiao mencapai statusnya saat ini karena aku membangunnya langkah demi langkah. Kau ingin bertindak sembrono. Jika kau punya nyali, maka rebutlah lambang keluarga ini. Langkahi mayatku. Jangankan menjual 4 keluarga besar. Bahkan jika kau menjual keluarga Xiao, aku akan membiarkanmu melakukannya. Akting yang luar biasa. Patriark Xiao, sudah kuduga dari seseorang yang bisa bangkit dari bawah tanah ke puncak dalam satu langkah. Keterampilan aktingmu luar biasa. But you claim you are Xiao Yun. Lalu, siapa orang ini? Bagus sekali.
Foto-foto ini harus ditunjukkan kepada semua orang. Mereka yang dengan mudah mempercayai si bodoh ini harus tahu betapa naifnya mereka. Penipu. Bukti ada tepat di depanmu. Apakah kau masih menyangkalnya? Kami menyia-nyiakan kesetiaan penuh kami kepada keluarga Xiao. Semuanya disia-siakan oleh musi peniru ini. Sungguh sia-sia. Ini adalah penghinaan murni bagi keluarga Xiao dan 4 keluarga besar. Tuan Luo, aku ingin bertanya, dari mana kau mendapatkan foto-foto ini? Aku biasanya menghibur diri saat bosan. Aku pergi menonton pertandingan tinju bawah tanah beberapa kali. Aku kebetulan bertemu dengannya dan dengan santai mengambil gambar. Untungnya Tuan Luo menyadari hal ini. Kalau tidak, kami tidak akan tahu berapa lama kami akan tertipu. Chu Qiu, kau bersikeras memihak si palsu ini. Aku tidak peduli, tapi aset keluarga Zheng Wang dan Lin harus dijual hari ini. Tepat sekali, orang di foto ini memang sangat mirip dengan suamiku. Itu benar, namun Kebetulan bertemu. Mengambil gambar dengan santai sungguh. Jika aku ingat dengan benar. Tuan Luo, kita belum pernah bertemu sebelumnya bukan? Lalu mengapa kau mengambil gambar seorang petinju yang tidak kau kenal? Kami sedang membicarakanmu, yang meniru patriark. Jangan coba mengalihkan perhatian. Apa maksudmu kebetulan bertemu? Kurasa, itu sepenuhnya direncanakan. Mengenakan topeng dan bermain trik. Aku ingin melihat siapa yang membuat masalah di balik topeng ini. Sudah kuduga dari Xiao Feng Raja Tinju Bawah Tanah. Kau bahkan tahu itu. Kau menyelidiki dengan cukup teliti. Menyelidiki. Urusanmu. Apakah aku masih perlu menyelidiki? Xiao Feng, bagaimana kabarmu? Sejak kecil, masalah apa yang tidak aku ketahui? Patriark, suami. Ini. Apakah aku salah lihat? Mengapa ada 2 Zioyan? Ini. Xiao. Tuan Luo. Bisakah Anda jelaskan ini kepada kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Kakak, benar-benar kamu. Aku kira kamu tidak akan pernah kembali. Aku sudah tahu. Ada apa Tuan Lu? Selama ini ternyata itu kamu. Dan kamu masih ingin mengambil dari keluarga Xiao kita. Mencuri aset 4 keluarga besar. Kamu pasti bercanda. Aku hampir saja menyerangmu. Siapa yang bercanda denganmu? Sebagai saudaraku. Melakukan hal yang The film keterlaluan was seperti ini. translated Merebut and aset keluarga narrated Xiao. by M Media. Dan bahkan mencoba menggantikanku. Xiao Feng. Kamu benar-benar mengecewakanku. Suami, masalah ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau mungkin salah paham pada Xiao Feng. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya adalah istriku. Mengapa kamu membela penipu? Aku tidak. Kamu jelas tahu aku tidak mati. Namun kamu begitu dekat dengan penipu. Apa? Apakah kamu sudah mencicipi sesuatu yang lebih segar? Kamu sudah lupa namamu sendiri. Xiao Yun, selama kau pergi, aku selalu melakukan yang terbaik untuk membersihkan kekacauanmu. Apakah itu yang kau pikirkan tentangku? Kamu benar-benar bajingan sejati. Ini, mengapa Patriark berselisih dengan Xiao Feng? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang harus saya bantu? Aku akhirnya mengerti. Tuan Luo adalah Xiao Yun. Xiao Yun adalah Tuan Luo. Patriark kita akhirnya kembali. Aku tahu ada yang aneh, sehingga aku merasa dia sangat tidak menyenangkan. Jadi dia hanya seorang penipu. Sekarang Patriark yang sebenarnya telah kembali. Keluarga Xiao kita akhirnya selamat. Penipu. Alasan apa yang tersisa untukmu? Kakak, apakah kamu tidak tahu? Selama ini aku mencarimu. Mengambil tempatmu, hanyalah untuk menstabilkan keluarga Xiao, dan menemukan dalang yang membunuhmu. Tapi aku tidak pernah menyangka, bahwa semua pencarianku yang putus asa, ternyata sia-sia belaka. Dalang yang sebenarnya, bukanlah orang Daban. Bukanlah 4 keluarga besar, dan tentu saja bukan Chu Qiu. Dalang sejati selalu adalah kamu. Jadi kenapa, kalau memang begitu? Suami, semua hal yang kau katakan padaku saat itu, apakah kau sudah melupakan semuanya? Kau bilang, alasan mengapa kau merekayasa plot kematian palsu ini, karena kau menemukan bahwa 3 keluarga Zheng Wang dan Lin berkolusi dengan pasar gelap.
dan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Kau bilang, kekuatan gelap yang terlibat di Jinshui terlalu kuat dan kau tidak ingin bergaul dengan mereka. Tapi hanya mengandalkan keluarga Xiao, kau tidak bisa sepenuhnya membebaskan diri. Jadi kau ingin menggunakan kematian palsu itu untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Kau bilang, kau akan membawaku kembali ke rumah, jauh dari perebutan kekuasaan, dan menjalani kehidupan tanpa beban bersamaku. Apakah semua hal itu bohong? Xiao Yun, tidakkah kau tahu? Selama hari-hari, aku kehilanganmu. Aku pikir aku telah mengacaukan segalanya. Aku pikir aku telah kehilanganmu. Tapi sekarang, setelah kau kembali, mengapa semuanya berubah? Kakak ipar. Mengoceh terus-menerus. Kamu benar-benar berisik. Jadi kenapa, kalau aku berbohong padamu? Kamu sangat mudah tertipu. Bukankah seharusnya kamu tertipu olehku? Aku sudah lama berkecimpung dalam bisnis, dan kamu adalah wanita yang paling mudah dibodohi. Kamu mempercayaiku hanya setelah beberapa kata manis, dan bahkan membereskan begitu banyak kekacauan untukku. Kakak, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kakak ipar seperti itu, mengingat bahwa kamu telah melakukan begitu banyak untukku? Biar aku jujur padamu. Mengatakan aku ingin pensiun itu benar. Ingin kembali ke rumah juga benar. Tapi aku tidak pernah mengatakan aku akan mengajakmu ikut. Kakak, mengapa sebenarnya kamu melakukan ini? Karena dalam rencanaku, kamu dan orang ini selalu menjadi Tian. Benar-benar layak menjadi patriark Xiao. Begitu strategis dan berpandangan jauh. Kalian bertiga bodoh sama saja. Kamu. Kakak, apakah kamu lupa? Kita sepakat untuk berbagi suka dan duka bersama. Saudara, untuk berbagi beban kesulitan. Jika aku punya setengah, kamu punya setengah. Jangan bicara padaku tentang berbagi suka dan duka. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Kita sepakat untuk membagi semuanya 50-50. Apakah kamu melakukannya? Sejak kecil, kamu selalu sedikit lebih baik dariku dalam segala hal. Secara akademis kamu, secara alami lebih baik dariku. Dan kemampuan fisik tidak pernah menjadi keunggulanku. Setiap kali, aku bertukar identitas denganmu. Aku selalu bisa merasakan perbedaannya dalam cara orang, agar bisa mengimbangimu. Apakah kamu tahu betapa aku menderita, dan berapa banyak cedera yang aku alami? Belum lagi sekarang, aku, Patriark Xiao yang bermartabat, harus terus-menerus bertukar identitas denganmu. Petinju Bo itu setiap hari. Kehidupan seperti ini, aku sudah muak sejak lama. Xiao Feng, kalau tidak posisi sebagai Patriark Xiao ini, kamu harus mengambilnya mulai sekarang. Kakak, kamu tidak seharusnya bercanda tentang ini. Posisi sebagai Patriark Xiao ini, aku pasti tidak akan mengambilnya. Apakah kamu lupa janji kita saat itu? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu seharusnya memberitahuku lebih cepat. Aku adalah kakakmu. Bagaimana mungkin aku mengakui bahwa aku lebih rendah darimu? Kakak, belum terlambat untuk kembali sekarang. Mari kita lupakan semua tentang Jinshui. Pulanglah dan mulai dari awal. Oke, pulang. Xiao Feng, kau masih sangat naif. Aku sudah lama muak dengan kemiskinan. Aku juga harus berterima kasih padamu karena membantuku menghadapi orang-orang Daban dan klin-klin besar. Sekarang ada banyak orang yang ingin mengetuk pintu-pintu Xiao Yun. Pulang, mengabaikan sejumlah besar uang yang bisa dihasilkan. Apa kau pikir aku bodoh? Patriark Xiao sungguh brilian. 3 keluarga kami, Cheng Wang dan Lin, bersumpah untuk mengikuti Patriark Xiao sampai mati. Aku mengerti. Bagaimanapun posisi sebagai kepala keluarga ini, sudah cukup lama ku pegang. Karena kau sudah kembali, maka aku akan mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Aku berharap Patriark Xiao sukses dalam bisnis di masa depan. Mohon permisi. Ikutlah denganku. Kakak, kau membunuh Xiao Yun di hatiku. Kakak, kapan aku pernah bilang aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah ini Raja Tinju? Hari ini, kau tidak akan keluar dari pintu ini hidup-hidup. Xiao Yun, apakah kamu gila? Dia adalah saudaramu. Ya, dia adalah saudaraku. Tapi jika aku tidak menyingkirkan orang yang paling mirip The denganku, film was bagaimana aku translated bisa memegang and posisi ini? narrated by Sebagai M Patriark Media. Xiao dengan ketenangan pikiran, Xiao Feng, apa kau masih ingat, selama bertahun-tahun ini, ketika kau bertindak sebagai Xiao Yun, kau selalu mendapat masalah kan? Itu semua disengaja olehmu. Itu benar. Aku selalu berpikir, kau akan dalam beberapa kecelakaan, belajar pelajaran. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kau Patriark keluarga ini akan semakin mahir dalam pekerjaan itu. Kau bahkan membantuku menghadapi 4 keluarga besar. Apel, orang itu saat itu adalah Xiao Feng. Jadi kau bilang, 4 keluarga besar diakuisisi oleh Xiao Feng. Kau lebih kuat dariku dalam setiap aspek. Kau harus melampauiku dalam segala hal yang kau lakukan.
Sementara, aku hanya bisa menjadi kakak yang baik. Kenapa? Aku harus menghapus keberadaanmu. Aku ingin mengklaim seluruh keluarga Xiao sebagai milikku. Mulai hari ini, di dunia ini, aku akan menjadi satu-satunya Xiao Yan. Jadi ini sebabnya kau membawanya ke sini. Raja Tinju Xiao. 80 kemenangan beruntunmu saat itu masih segar dalam ingatan semua orang. Aku bertarung begitu keras, namun aku hanya berhasil bertarung untuk 10 kemenangan beruntun. Hari ini, mari kita hidupkan kembali momen itu. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang melawanku kali ini juga? Aku belum bersiap. Tunggu, aku belum pemanasan. Xiao Feng benar-benar menekan Wells. Tampaknya orang yang disewa patriark. Sama sekali bukan tandingan Xiao Feng. Kalian ini jelas tidak salah lagi. Dialah orang yang saat itu mengambil lambang keluarga. Kalau begitu, orang yang selalu kita takuti bukanlah Xiao Yan, tetapi Xiao Feng. Pukulan bagus. Apa yang terjadi? Dibandingkan dengan pertemuan terakhir kita, Xiao Feng ini jauh terlalu kuat. Mungkinkah selama waktu dia tidak berada di ring, dia justru menjadi lebih kuat? Kau pasti sangat penasaran. Mengapa aku menjadi begitu kuat kan? Aku yakin kau pasti sudah mengetahuinya juga. Kau hanya tidak berani mengakuinya. Kau bajingan. Dengarkan dia menyombongkan diri, mematahkan rentetan kemenangan Xiao Feng, dan bahkan mengalahkan Xiao Feng sekali. Namun setelah menghabiskan banyak uang, aku mempekerjakan sampah. Kau tidak pernah lebih kuat dariku. Alasan kau menang terakhir kali adalah karena aku harus kalah. Mengerti, Xiao Feng? Apa kau masih peduli dengan hidup atau matinya Chu Qiu? Xiao Feng, Entah kau mati atau Chu Qiu mati, kau pilih salah satu. Aku tidak pernah berpikir kau akan jatuh ke tingkat seperti ini sekarang. Menggunakan metode tercela seperti itu. Tercela. Memangnya kenapa? Kau masih harus dengan patuh mengikuti perintahku. Xiao Feng, jangan lupakan Chu Qiu masih ada di tanganku. Xiao Feng, inilah perbedaan antara kau dan aku. Aku bisa melakukan apa saja untuk menang, Xiao Feng, tapi kau tidak bisa. Mulai sekarang, Raja Tinju Bawah Tanah, hanya ada aku. Xiao Feng, Bajingan, kau benar-benar jatuh cintakan. Jangan lupa, kau adalah istriku. Kau mencuri segalanya dariku. Kau benar-benar pantas mati. Wallace, lakukan. Baiklah, Kau benar-benar tercela. Saudara Xiao, jangan salahkan aku karena memukul keras. Hati saudaramu bahkan lebih kejam. Hidupmu bisa membelikanku beberapa botol anggur yang enak. Xiao Feng, cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat pergi. Xiao Feng, jadi Anda orangnya, patriark yang dikagumi. Patriark Xiao, kau sudah bangun. Kenapa harus kau? Di mana Chu Qiu? Di manakah Qinling? Mengapa kau sudah memanggil nama orang lain? Tepat setelah bangun, Patriark Xiao, beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Penyelamat. Kau menyelamatkanku. Apalagi, apa kau pikir pakaian ini terpasang sendiri padamu? Kenapa kau malu-malu? Bukan berarti aku belum pernah melihatnya. Siapa yang memukuli Patriark Xiao kita? Sampai seperti ini. Xiao Yan. Xiaoyun, kamu, Xiao Yan. Itu adalah saudaraku. kalau begitu, kau benar-benar adik Xiaoyun. Lalu kenapa kau
berpura-pura The tidak film was mengenalku saat itu. translated and Apa kau juga narrated by menyembuhkan M. tanganku Media. ini? Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Biaya pengobatan sangat mahal. Mari kita perjelas dulu. Xiao Feng, aku bukan filantropis hebat. Utang ini. Bagaimana kau akan membayarku? Bagaimana kau ingin membalasnya? Kenapa kau berpura-pura? Keluarga Xiao begitu kaya, sekalipun miskin tidaklah seburuk itu. Hidupku yang tanpa khawatir selama sisa hari-hariku. Sekarang sepenuhnya bergantung padamu. Keinginanmu mungkin akan pupus. Aku bukan lagi patriark Xiao, Apa? dan saudaraku ingin membunuhku. Hidupmu yang bebas kekhawatiran selama sisa hari-harimu. Aku tidak bisa menjamin itu. Xiao Yun begitu kejam. Kalau begitu kesepakatanku ini, bukankah ini kerugian besar? Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Kau tidak aman sekarang. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bukankah semua uangku akan sia-sia? Ada apa, Lu Chem? Mengapa kau membawanya? Ulan, kau terlalu berani. Kakak Wei, kau salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak terjadi apa-apa. Lalu mengapa pakaianku ada padanya? Fetismu terlalu aneh. Kami tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak menyambutku, aku akan segera pergi sekarang juga. Jangan pergi, keluarga Xiao baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Sekarang seluruh kota mencarimu. Kau tetap di sini dan bersembunyi selama beberapa hari. Tunggu sampai suasana mereda sebelum kau keluar. Tinggal di sini dan bersembunyi selama beberapa hari. Wei tua, kapan kamu menjadi begitu baik padaku? Aku takut jika kau tertangkap, kita akan terseret. Buka pintunya, apakah Xiao Feng ada di dalam? Bagaimana mereka bisa tahu aku di sini? Lu Chen, Bagaimana mungkin aku yang melaporkanmu? Aku baru saja menghabiskan sejumlah besar uang untukmu. Apa untungnya bagiku? Lagi pula, kau tidak sadarkan diri begitu lama barusan. Jika aku ingin melaporkanmu kepada keluarga Xiao, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai kau bangun? Benar, akulah yang memberitahu mereka. Jadi kenapa? Xiao Feng, bawahan keluarga Xiao, kau masih belum tahu berapa nilaimu kan? Jika aku menyerahkanmu kepada Patrial, sisa hidupku akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimanapun saat ini kau hanyalah nyawa yang tidak berharga. Sebelum kau mati, bantu aku untuk terakhir kalinya. Xiao Feng, aku tahu kau di dalam, cepat buka pintunya. Xiao Feng, aku tahu kau di dalam, cepat buka pintunya. aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa menemukanmu. Kamu ternyata bersembunyi di sudut terpencil ini. Tapi itu bagus. Itu menyelamatkanku dari kesulitan mencari tempat untuk mengambil jenazahmu. Mengambil jenazahku, kamu mungkin tidak membawa cukup orang. Lepaskan dia. Lepaskan. Kau lepaskan dia. Tidak cukup orang. Tidak bisa mengambil jenazah. Xiao Feng, tidakkah kamu tahu, masalah terbesarmu adalah bahwa kamu tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas. Jika kecerdasan emosionalmu sedikit lebih tinggi, apakah kita berdua bersaudara akan saling bermusuhan dan menjadi musuh? Namun orang sepertimu lebih disukai. Kamu mengambil semua orang di sisiku, satu persatu. Kamu bejat secara moral. Mereka akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Jadi kenapa? Bahkan Kim Ling yang sangat setia padaku juga disesatkan olehmu dan menjadi bodoh. Sekarang, dia sudah menunggumu di bawah sana. Kamu membunuh Kim Ling. Xiao Feng, Bahkan wanita itu, aku tidak tahu mantra macan apa yang kamu gunakan padanya. Dia berulang kali memohon padaku untuk mengampunimu. Hari ini, aku akan membuatnya melepaskan harapan itu sepenuhnya. tidak.
Lu Chen. Mengapa kamu menerima pukulan itu untukku? Apakah kamu bodoh? Sungguh sial. Aku berniat mendapat untung darimu. Tapi aku tidak menyangka akan kehilangan modal juga. Kesepakatan ini benar-benar merugikan. Tapi, Xiao Feng, Kakak Feng, Awas. Xiao Feng. Aku tidak berutang padamu lagi. Lu Chen. Darah keji telah menodai tanganku. Apakah kamu pikir dia menerima pisau untukmu bisa menyelamatkanmu? Xiao Yun, kamu akan menyesali ini. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Baiklah. Di kehidupanmu selanjutnya, Wallace. Bereskan kekacauan ini. Inilah konsekuensinya, karena menentangku di Jinshui. Apakah kamu mengerti istriku? Kamu benar-benar berdarah dingin. Berdarah dingin. Tepat sekali. Mulai sekarang seluruh Jinshui harus mematuhi perintahku. Termasuk kamu, Chu Qiu. Benar. Mulai sekarang pasar gelap dan pihak orang Daban akan dipercayakan padamu. Lakukan dengan baik. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kamu benar-benar tega menyerahkan Jinshui kepada seorang bajingan? Dia tidak akan berhasil dengan mudah. Benar. Ya. Aku janji. Patriark Anda akhirnya di sini. Silakan duduk dengan cepat. Patriark Xiao, Anda memanggil kami semua ke sini hari ini. Sungguh langka. Tepat sekali, kami sudah terlibat di Jinshui selama bertahun-tahun, hidup dari sisa-sisa keluarga Xiao. Bukankah Patriark Xiao biasanya tidak pernah melibatkan kami saudara-saudara? Sepertinya Patriark Xiao pernah mati sekali dan mengubah caranya. Karena semua orang sudah di sini, aku akan langsung ke intinya. Aku memanggil kalian saudara-saudara ke sini hari ini karena aku ingin memberitahu kalian untuk berbagi sepotong kue. Keluarga Xiao sudah berada di Jinshui selama bertahun-tahun. Mengenai bisnis yang sah, sudah mencapai posisi teratas. Tapi dalam industri pasar gelap, aku masih membutuhkan kalian saudara-saudara untuk membantu. Selama kalian bersedia menjadi teman keluarga Xiao pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Xiao Yan, apakah Anda mempermainkan kami? Anda menyebut ini kerjasama, tetapi kami melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan, dan Anda mengambil bagian terbesar dari keuntungan. Syarat-syaratnya bisa dinegosiasikan. Paling tidak harus dibagi 50-50, kalau tidak saya keluar. Pengawal syarat dia keluar. Pukuli dia sampai mati. Benar. Bawa idiot ini. Dan syarat dia pergi. Apakah ada di antara kalian yang punya pertanyaan lain? Tidak ada. Aku Xiao Yun, tak akan perlakukan saudara-saudaraku tidak adil. 4 keluarga besar dan kalian semua adalah keluargaku semua. Bersama-sama kita akan mengubah pasar gelap menjadi industri terbesar Jinshui. Kita semua akan menghasilkan uang bersama. Hanya dengan begitu kita bisa menikmatinya.
Katakan padaku semuanya, bukankah begitu? Jika kamu bertanya padaku, itu semua omong kosong. Apa yang kamu katakan istriku? Aku tidak dengar dengan jelas. Aku berbicara dengan sangat jelas, berinvestasi dalam proyek pasar gelap ini. Sama sekali tidak dapat diandalkan. Tidak, keluarga Xiao lah, yang pada dasarnya tidak seharusnya berkembang ke arah ini. Kakak ipar, disitulah kau salah. Bagaimana seharusnya keluarga Xiao berkembang? Bukan urusanmu untuk mengajariku. Atau apakah kau pikir bahwa kau lebih dariku? Tahu cara mengelola keluarga Xiao? Chu Qiu, apakah aku terlalu lunak padamu? Beberapa hari terakhir ini, jangan berpikir bahwa hanya karena aku membiarkanmu mengelola pasar gelap selama 2 hari, kau bisa senaknya padaku dan mendikte kebijakan. Kau seharusnya hanya menjaga pintu masuk pasar gelap. Tempat lain, wanita bodoh dengan pikiran yang tidak jernih sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Xiao Yun, kamu telah dibutakan oleh kesombongan dan tidak dapat melihat masa depan dengan jelas. Persyaratan tirani seperti itu hanya memaksa orang lain untuk tunduk dan nyaris tidak bertahan di bawah tiranimu. Berapa banyak orang yang mau menandatangani kontrak seperti itu? Bagaimana ini bisa bertahan? Pada akhirnya kamu hanya tidak ingin berbagi kue. Kamu rakus tak terpuaskan. Bahkan jika kamu memaksa mereka untuk menandatangani kontrak, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa mereka akan dapat bertahan hidup setelah yang disebut saudara-saudara itu didorong hingga mati olehmu? Apa yang akan kamu gunakan untuk menghasilkan uang? Jadi, kalian semua bersekongkol hari ini untuk menentangku begitu. Aku memberitahumu, di dunia ini, uang adalah satu-satunya kebenaran. Selama aku punya uang, semua yang baru saja kau katakan, semuanya bisa diselesaikan. Bahkan keluarga Xiao tidak mampu menanggung perilaku sembrono kamu. Bukankah sudah kukatakan, proyek ini, aku jelas bukan investor terbesar. Saudara macam apa? Selama ada uang, aku bisa memastikan mereka bertahan hidup dengan genting. Patriark Xiao, di sini cukup ramai. Mungkinkah Anda menyambut saya? Tuan Yang, kau datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini Tuan Yang menyukai Jin Shui kita, tanah yang penuh berkah ini, dan telah menginvestasikan sejumlah besar uang. Sejujurnya pada semuanya, Tuan Yang berasal dari kampung halamanku. Jika kalian punya masalah di masa depan, jangan ragu untuk menyampaikannya kepadaku. Tuan Yang pasti akan membantu semampunya. Jika Tuan Yang tidak bisa membantu, aku akan membujuk Tuan Yang untuk membantu. Tuan yang sangat murah hati. Saudara-saudara, situasi spesifiknya, Patriark Xiao sudah memberitahu Anda, jadi saya tidak akan repot dengan formalitas. Kali ini saya datang ke sini dari dalam negeri. Alasannya adalah mereka telah melihat tanah Feng Shui ini di Jinshui. Saya harap kerja sama kita kali ini bisa menjadi kemitraan yang bermakna. Dan saya juga berharap untuk menciptakan Jin Shui yang lebih indah. Visi Tuan Yang. Karena Anda Tuan yang telah berkata demikian, maka saya bawahan Anda tidak akan sungkan. Saya sudah menyiapkan kontraknya. Semua orang ada di sini. Semuanya sudah siap. Yang kurang hanyalah tanda tangan Anda. Patriark Xiao meminta saya untuk menandatangani. Tidak masalah. Namun saya harus terlebih dahulu meminta pengacara saya mengonfirmasi status aset Anda untuk memastikan bahwa kerjasama kita kali ini tidak akan berujung pada bencana. Patriark Xiao, Anda harus mengertikan. Tentu saja saya mengerti. Selama kerjasama ini berhasil, Anda bisa memverifikasi sesuka Anda. Bagus. Xiao Fan, masuklah. Patriark Xiao, lama tidak bertemu. Kenapa kau? Xiao Fan, dia ternyata masih hidup. The film Tuan was Yang, Anda translated pasti salah. and narrated Bagaimana by mungkin M. pengacara Media. Anda? Patriark Xiao mengenal saya. Kenapa kau pura-pura bodoh denganku Xiao Feng? Tuan Yang, percayalah padaku. Anda pasti telah ditipu. Aku sudah lama mengenal orang ini. Dia sama sekali tidak mungkin seorang pengacara. Patriark Xiao, apakah Anda salah orang? Xiao Fan telah bantu perusahaan selesaikan banyak masalah. Profesionalismenya jelas bukan masalah. Namun, kalian berdua terlihat sangat mirip. Patriark Xiao telah menghindari konfirmasi aset. Mungkinkah keluarga Xiao? Pasti ada yang salah. Masalah macam apa yang mungkin dihadapi keluarga Xiao?
Jangan pikir hanya karena kau dapat pendukung baru, aku tidak akan berani mengganggumu. Jika kau berani merusak rencanaku, aku bisa membunuhmu sekali. Dan aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Tuan Yang, Anda mungkin tidak tahu ini, karena Anda baru saja tiba di Jinshui. Tetapi sebagai Patriark Xiao, bagaimana mungkin ada masalah? Karena Patriark Xiao sudah berkata begitu banyak. Jika saya masih menolak menandatangani kontrak ini, bukankah saya akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tunggu. Tuan Yang, ada masalah dengan kartu ini. Saya memeriksanya. Di kartu ini, sama sekali tidak ada dana tunai. Dia menipu kita. Apa yang kau lakukan membuat masalah di sini? Di depan klaim penting seperti Tuan Yang, kau bersikeras membuat keributan denganku bukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Patriark Xiao, jika memang begitu, saya khawatir kita harus membatalkan kerjasama ini. Karena hasil penilaian risiko. Tunggu Tuan Yang, bagaimana Anda bisa mempercayai apa yang dikatakan Xiao Feng? Sejujurnya padamu, dia adalah saudaraku. Kami punya beberapa konflik di antara kami. Saudaramu. Itu benar. Tidakkah Anda berpikir bahwa dia dan aku terlihat sangat mirip? Dia dan aku adalah kembar. Karena dia selalu cemburu bahwa aku mewarisi keluarga Xiao. Dia menyimpan dendam padaku. Oleh karena itu, dia sengaja merencanakan ini. Ingin menyabotage kerjasama ini. Patriark Xiao, daripada membuang waktu membuat alasan, mengapa Anda tidak memeriksa jika kartu ini berfungsi? Xiao Feng, apa kau belum cukup dipukuli? Atau otakmu sudah rusak? Di kartu milikku, kartu milik Xiao Yun, bagaimana mungkin tidak ada uang? Patriark Xiao, pembayaran gagal pada kartu ini. Patriark kartu ini juga. Pembayaran gagal lagi. Patriark Xiao, bagaimana kalau menggunakan kartuku? Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa memproses pembayaran kartu. Mengapa kau bekerja untuk keluarga Xiao kami? Jangan repot-repot datang besok. Xiao Yun, ini jelas kesalahanmu. Mengapa kamu menyalahkan karyawan? Patriark Xiao, mengenai kesepakatan bisnis ini, mari kita bahas lagi nanti. Tuan Yang. Xiao Feng, trik apa yang kau lakukan? Bahkan jika satu kartu dibekukan, bagaimana mungkin setiap kartu menjadi tidak bisa digunakan? Melihat waktunya, seharusnya sudah tepat. Xiao Yun, suara dering ini melambangkan pembalasan. Patriark Xiao, apa yang sedang terjadi? Tuan Yang mengumumkan pembatalan kerjasama. Mitra-mitra menarik investasi mereka satu persatu. Rantai modal akan segera putus. Jika tidak membuat pilihan, keluarga Xiao mungkin menghadapi kebangkrutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Xiao Yun, apa kau sudah lupa ketika kita bertukar identitas sebelumnya? Setiap kali kau menyerahkan klien yang paling sulit kepadaku, aku hanya mengirim pesan massal yang merinci apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun kepada mereka semua. Mereka merasa bahwa berhubungan denganmu membawa terlalu banyak risiko. Jadi mereka begitu saja meninggalkanmu. Apa kau gila? Apa kau tahu bahwa dengan melakukan ini, kau menghancurkan keluarga Xiao? Apa kau menghancurkan kerja kerasku selama lebih dari 1 dekade? 4 keluarga besar. Ketika keluarga Xiao dalam bahaya, inilah saatnya bagimu untuk maju. Seret orang gila ini keluar dari sini. Jika Patriark membutuhkan bantuan, kami tentu akan membantu. Lalu tunggu apa lagi? Tapi Xiao Feng adalah Patriark kami yang sebenarnya. Baiklah, jadi kalian mainkan permainan pengkhianatan ini denganku. Patriark, aku tidak mengkhianatimu. Karena kau begitu setia. Kalau begitu pergilah ke sana dan ikat Xiao Feng untukku. Xiao Feng, hati-hati. Wallace bunuh dia. Setengah dari keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Jika kesepakatannya tepat, saya tidak akan menahan diri.
Seperti yang diduga, sampah ini tidak bisa diandalkan. Patriark, meskipun menghasilkan uang itu penting, Xiao Feng ini benar-benar tangguh. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patriark, mari kita mundur. Kapan Xiaoyan melarikan diri? Patriark melarikan diri. Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Xiao Feng, aku akan pergi mencarinya sekarang The juga. film was Tidak perlu. translated and Saat kejahatan narrated berakhir, by surga M memberi Media. penghakiman. Selain itu, pukulan ini adalah untuk Lu Cheng. Untung aku lari cepat. Aku hampir jatuh ke tangan Xiao Feng. Untungnya aku punya pandangan ke depan untuk mentransfer beberapa aset sebelumnya. Biarkan siapapun yang ingin menjadi Patriark Xiao mengambil posisi itu. Patriark, kita masih memiliki pembayaran akhir yang belum lunas untuk sebuah pesanan, kan? Bukankah pembayaran terakhir ada padamu? Saya pikir bahwa dari dua liontin giok yang identik, setidaknya salah satunya akan asli. Saya tidak pernah menyangka keduanya palsu. Apakah Anda menjalankan bisnis grosir? Dengarkan aku menjelaskan. Kau dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan. Apa rencanamu selanjutnya? Jin Sui sudah beres. Sudah waktunya bagiku untuk pulang. Bulan memang lebih terang di kampung halaman. Hati-hati dalam perjalananmu. Tapi aku membeli 2 tiket pesawat.